Alhamdulillahil azizil ghaffar ja'ili kulli syai'in bimiqdar munzilul kitaba wal hikmata li taqwimis suluki wal afkar. Wassallallahu ala nabiyyina nabiyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, alhamdulillah. Dan hari ini kita semua bahagia banget ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang lahir di hadapan kita. Tentu ini menjadi kebahagiaan dan menjadikan sebuah harapan bagi keluarga, bagi para saudara, dan bagi para masyarakat. Insya Allah keduanya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tentu memberikan syariat yang begitu detail dan begitu bermanfaat bagi kehidupan kita, terkhusus dalam konteks bayi yang baru lahir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa seorang atau bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Beliau muncul di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Para ulama menyebutkan makna fitrah di sini adalah keimanan. Sehingga bayi yang baru lahir tersebut masuk dalam kategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada prinsipnya dua bayi, dua anak kita yang sama-sama kita tadi saksikan begitu mungilnya, begitu lucunya, begitu indahnya, dan mudah-mudahan menjadi qurrata ayun bagi para keluarga. Tentu yang membuat kita bahagia bukan sekedar wajahnya yang lucu, bukan sekedar wajahnya yang imut, bukan sekedar wajahnya yang mempesona, tetapi yang membuat kita bahagia karena mereka berdua termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari anak-anak kita juga gitu. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal atau ada beberapa syariat yang menjadi pedoman dan alhamdulillah kita semua sudah menunaikannya. Cuma nanti akan ada PR selanjutnya bagi para keluarga tentunya. Ada beberapa PR yang harus dilakukan. Tentunya kita tahu bahwa syariat pertama yang harus dilakukan oleh seseorang atau para orang tua ketika anaknya lahir, yang pertama itu adalah mengadzaninya dan mengqomatinya di situ. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para cucunya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'adzin fi udhunil Hasan wal Husain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzankan bayinya Hasan dan bayinya Husain di sebelah kanannya, sebelah kanan telinganya, dan di sebelah kirinya beliau mengiqamahkannya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Bahwa sesungguhnya agar yang pertama kali didengar oleh bayi kita, yang pertama kali yang didengarkan oleh anak kita itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan pada hari ini sesungguhnya adalah untuk memperkuat dan menanamkan benih-benih keimanan kepada anak-anak kita. Apa yang kita baca tadi dari surat Yasin, apa yang kita baca dari surat Ar-Rahman, doa-doa yang kita ucapkan, tujuannya adalah agar mereka berdua bisa mengemban amanah iman ini dan bisa memberikan keselamatan bagi kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang kedua, dan tentu ini sudah dilaksanakan, adalah memberikan nama. Ini saya mendapatkan namanya, ya Allah, namanya indah banget itu ya. Meskipun menarik sekali kalau saya bacakan ya. Yang pertama itu namanya Fabio Keivan Melviano Ravan Lizer. Saya keren namanya ini ya. Masya Allah.
Artinya itu adalah seorang pemimpin terhormat dengan wajah yang menawan. Udah kelihatan banget lah. Tadi waktu saya lihat itu udah menawan banget tadi, masya Allah. Ramah, setia, dan penuh perhatian. Amin ya rabbal alamin. Ya nama itu doa ya, tentu ya. Nama itu doa, masya Allah. Yang satu lagi namanya Danurendra Mahajna Sakti, masya Allah. Ala kulli hal. Tentu kita tahu, bapak ibu sekalian, nama adalah doa. Nama adalah doa. Maka dari itulah sangat penting bagi para orang tua untuk mengetahui makna atau mengetahui arti daripada nama tersebut. Saya nggak mau, Bu ya, dan saya nggak mau bapak sekalian dapati ada orang yang namanya itu sama seperti tetangga saya. Saya di kampung, Bu, ya di kampung saya di Brebes itu ada tetangga saya itu namanya Rojim, coba. Tahu arti Rojim, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Terkutuk ya artinya. Artinya terkutuk. Ada tetangga saya juga yang namanya musyrikin, coba. Waliyahzubillah. Nah, maka kita tidak ingin ya agar anak-anak kita, generasi penerus kita itu memiliki nama-nama yang ternyata cuma sekedar ini pokoknya nama Arab ini bagus lah insya Allah gitu kan. Wah ini namanya keren banget di situ, tapi ternyata artinya bermasalah gitu. Nah, maka itu adalah tugas bagi para ayah, tugas bagi para ibu untuk memikirkan atau untuk memilih nama-nama yang terbaik. Jadi kalau toh kita sudah tahu, oh ternyata itu artinya seorang pemimpin yang terhormat dengan wajah yang menawan, ramah dan setia, penuh perhatian, sudahlah ini berarti artinya orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, anaknya dipersiapkan untuk menjadi orang soleh, dan anaknya dipersiapkan untuk menjadi sosok-sosok yang setia. Insya Allah kedua anak-anak kita tadi ya bisa termasuk orang-orang yang menjadi pemimpin yang bisa mengemban amanah agama ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ibu-ibu ya, ada seseorang yang mungkin nggak tahu arti namanya sama sekali. Misalkan contoh, ada sahabat saya. Ini mohon maaf, ini bukan gibah atau apa. Cuma ini menjadi kritik dan akhirnya namanya dia diganti. Gara-gara namanya itu dia nggak tahu kalau ternyata namanya bermasalah. Dan ini seringkali saya dapati banyak sekali orang Indonesia namanya ini. Ada orang yang namanya itu Aryan. Pernah dengar ya? Nama laki-laki namanya Aryan. Tahu nggak Aryan itu artinya apa? Bukan Arya ya, beda. Aryan. Ya kurang lebih sama lah sebetulnya ya. Cuma Arya itu bisa menggunakan arti bahasa Arab, bisa juga menggunakan arti bahasa yang lain. Seperti bahasa Sanskerta pun juga menggunakan kata Arya di situ. Karena dalam bahasa Sanskerta sekaligus juga India itu ada arti daripada Arya di sana. Tapi Aryan itu memiliki arti tersendiri dalam bahasa Arab. Artinya tahu apa ibu-ibu sekalian? Mohon maaf, artinya agak kurang enak. Artinya mohon maaf, telanjang. Artinya telanjang. Nah, ini kan menjadi PR juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, agar kita pun juga harus banyak belajar, rajin mengaji, ya, rajin membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, mengetahuilah beberapa arti-arti yang penting, sehingga pada saat ada buah hati kita yang lahir, kita bisa memberikan nama-nama yang terbaik, agar nama tersebut bisa menjadi spirit dan doa yang luar biasa, sehingga anak-anak kita itu bisa merasakan bahwa sesungguhnya orang tuaku memperhatikanku, bahkan orang tuaku memperhatikanku sejak aku itu lahir, dengan memberikanku nama-nama yang terbaik. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat lain ya, mungkin ini pun juga bisa kita lakukan. Tentu kita sudah sama-sama tahu kita melaksanakan akikah, dan salah satu dari ritual atau beberapa ada satu hal yang perlu kita perhatikan dan mungkin jarang kita dapati di masyarakat kita, sekalipun juga banyak pula yang mengetahuinya, yaitu tentang tahnik. Tahu ya ibu-ibu sekalian ya apa itu tahnik ya? Nggak tahu tahnik? Iya. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan cucunya Hasan dan Husain itu, beliau mengambil kurma kecil, lalu dikunyahkan, ya, lalu setelah itu kurma tersebut ya yang sudah sudah lembek tadi dikasih atau dimakankan masukkan ke dalam mulut bayi yang baru lahir di situ. Dan ini juga tugas bagi para orang tua, khususnya tugas bagi ayah di sana. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mempererat hubungan antara orang tua tadi dengan anaknya. Ya.
Mungkin sebagian orang mengatakan, wah Ustadz itu jijik gitu kan ya. Loh, bukan masalah jijik atau enggak, ini adalah sebuah syariat gitu. Yang terpenting adalah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hubungan antara orang tua dengan anak itu sudah menjadi hubungan yang sangat harmonis. Sedari kecilnya sudah menjadi hubungan yang sangat luar biasa antara orang tuanya dengan anaknya, terkhusus dari sang ayah kepada anaknya dengan melakukan yang namanya tahnik. Nah, sekaligus juga ada beberapa syariat-syariat yang harus diperhatikan, ibu-ibu sekalian, terkhusus ya. Ada beberapa PR yang nanti bisa kita lakukan ketika anak kita melakukan beberapa hal. Misalkan contoh, bayi yang baru lahir ya, tentu mereka kalau buang air kecil tentu langsung gitu saja ya. Nah, kita tahu bahwa air seni atau kencingnya manusia itu najis. Nah, namun tata cara dalam membersihkan air kencing itu berbeda-beda. Khusus bayi laki-laki dan perempuan itu memiliki hukum yang berbeda. Bayi laki-laki, kata Rasulullah SAW, selama beliau atau selama anak kecil tadi, yang laki-laki tadi, belum makan makanan berat, hanya mengkonsumsi ASI, maka bayi laki-laki ketika kencing itu cukup diusap saja. Jadi nggak perlu dicuci. Kalau toh mau dicuci nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau toh hanya diusap saja itu sudah cukup, atau diusap atau bahkan cuma diperciki saja, kata Rasulullah SAW, itu sudah cukup untuk membersihkan najis dari air kencing tersebut di situ ya. Jadi khusus apalagi kita tahu ya dua bayi tadi adalah laki-laki, dan kita tahu bahwa alhamdulillah ini akan lebih memudahkan juga pada saat ketika membersihkan najis di sana. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau memang anak perempuan, tata caranya memang harus diusap dan dibersihkan sebagaimana sebagaimana air kencing orang dewasa di situ. Baik. Selanjutnya itu adalah ini juga PR bagi para ayah dan PR bagi para ibu. Bayi yang baru lahir atau bayi yang masih kecil, sering-seringlah untuk diajak sholat. Karena Rasulullah SAW seringkali membawa Hasan dan Husain itu untuk berangkat ke masjid, untuk melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun juga menggendong cucunya untuk melaksanakan sholat bersama. Jadi untuk bagi para ayah, bagi para ibu, pada saat ayah dan ibu sedang melaksanakan sholat, tolong ajaklah anaknya untuk melaksanakan sholat juga kalau dia sudah bisa sholat. Tapi kalau misalkan masih bayi, letakkan dia di sebelah kanan atau letakkan di sebelah kiri, atau toh kalau misal kuat untuk kita gendong, kalau toh misalkan nggak takut gitu ya, nggak khawatir, digendong aja nggak ada masalah. Yang terpenting adalah pada saat kita sholat, anak kita berada di samping kita. Anak kita bersama kita. Tujuannya apa? Agar spirit tadi, ya. Karena dalam ilmu kesehatan, ibu-ibu sekalian, bahwa 2 tahun pertama bayi yang baru lahir itu ada yang disebut sebagai golden brains, ya, atau otaknya itu adalah otak emas. Dia akan mencerna semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia akan mencerna semua yang dilakukan oleh sekelilingnya. Jadi kalau toh misalkan ya orang tuanya mohon maaf kurang bisa memberikan edukasi yang terbaik, itu akan sangat teringat bagi anaknya, sekalipun anaknya itu tidak merasa mengingat. Karena 2 tahun pertama anak tersebut itu ada yang disebut sebagai golden brain. Otaknya itu adalah otak emas. Dia akan mudah sekali mencerna, mudah sekali untuk mengingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya. Untuk itu, ini pun juga jadi pelajaran bagi para orang tua, juga sekaligus bagi para keluarga, bagi para saudara, dan bagi para tetangga. Tolong berikan pelayanan yang terbaik bagi bayi yang baru lahir. Kalau toh misalkan ya, ini tentu kayak gini, PR-nya kan bukan hanya sekedar milik orang tua, PR-nya pun juga milik keluarga. Kadang juga ada gitu kan ya, keluarga yang barbar, ya, ingin gendong lalu ucapin kata-kata yang kurang baik atau teriak-teriak, sedangkan ada bayi orang lain di situ. Ini akan membuat bayi tersebut itu memiliki saraf-sarafnya itu akan mati. Karena apa? Karena akan diisi dengan hal-hal yang tidak baik bagi bayi tersebut. Jadi ini adalah nasihat untuk semuanya ya, baik untuk orang tua, untuk keluarga,
untuk saudara dan bagi para tetangga atau keluarga-keluarga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah itu adalah disusui tentunya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi para ibunda hendaknya dia untuk menyusui anaknya di situ. Sekalipun memang banyak sekali mungkin bagi para ada beberapa ibunda yang belum mampu untuk menghasilkan ASI di situ. Kalau toh misalkan kita merujuk apa yang dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, itu ada yang disebut sebagai ibu persusuan di situ, sehingga Rasulullah SAW pada saat itu tidak disusui langsung oleh ibunya, tapi diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah itu yang mensusui Rasulullah SAW. Tapi kan kalau mungkin di zaman sekarang banyak sekali ketakutan yang terjadi bagi para ibunda. Nanti kalau saya disusui oleh orang lain, nanti gimana? Ternyata orang lain itu juga nggak benar gitu, misalkan contoh. Ada ketakutan di sana, sehingga susu formula itu menjadi alternatif di sana. Tapi ala kulli hal, kalau toh misalkan ASI itu bisa keluar, berikanlah ASI yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan insya Allah kedua anak tadi, dan insya Allah anak-anak yang mungil tadi, yang bisa kita lihat betapa mungilnya, betapa mereka berdua itu adalah dititipkan atau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini. Tujuan kita atau kita yang berada di sini memiliki tugas untuk menjaga mereka. Ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Tolong jaga mereka. Jadikanlah mereka itu anak-anak yang soleh. Saya di sini memberikan nasihat bukan hanya kepada orang tua saja, tapi saya juga ingin memberikan nasihat kepada siapapun yang ada di sini. Siapapun dari kita yang melihat anak-anak bayi, yang melihat anak-anak yang baru lahir, tolong berikanlah pendidikan yang terbaik, tolong berikanlah perangai yang baik, agar generasi-generasi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita di generasi selanjutnya bisa menjadi generasi-generasi yang terbaik. Semoga anak-anak kita, kedua bayi yang kita lihat tadi, ya, termasuk bagian daripada anak-anak soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita dalam memberikan pendidikan yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa dilanjut oleh Ustaz Salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.